Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah tentang petunjuk cinta ya. Ada yang saya rasakan energinya tentang cinta di sini, mumet, stres, dan pusing tujuh keliling karena cinta ya, nggak tahu harus berbuat apa. Nanti kita lihat ya kondisimu ke depannya, ataupun mungkin kondisinya sudah terjadi ya, nanti kita lihat dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Petunjuk cinta apa ya, ataupun apa yang terjadi ke depannya ya. Kita lihat, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu tentang cintamu. Oke, aminkan yang terbaik. Kalaupun kondisinya negatif ya, dipakai untuk berjaga-jaga dan mencari solusi. Oke. Oke, di sini ada Two of Swords. Wow, dimana cinta itu buta ya. Sudah dibisik-bisikin nih ya. Dia itu kurang bagus, dia tuh begini, dia tuh begitu, kayak kamu nggak peduli. Kayaknya enggak deh sama saya. Kan kalau orang lagi kasmaran itu kan apa dibilangnya, nggak bisa, nggak ngeh maksud orang itu apa gitu. Takut juga orang bicara to the point, nanti kamu pikirnya negatif, ataupun ada yang sudah to the point kamu nggak dengar. Nah, ini ada beberapa seperti gitu, dimana akhirnya membuat kamu stres sendiri ya, pada saat sudah terjadi, ditinggalkan, diremehin, karena saya merasakan energinya di sini ada sakit hati yang mendalam ya, dari cinta ini, ditipu, di playing victim kan ya, dihianati ya. Padahal dulu orang sudah bilang, ada sinyal-sinyal bahwa orang ini nggak baik. Kamu udah tahu juga karakternya. Tetapi seolah-olah aku mau tunggu dia berubah. Aku mau aku baik, pasti dia akan lebih baik padaku. Jadi kamu selalu tuh berpikiran positif, padahal kamu tidak tahu bahwa kamu lagi dimanipulasi sama manipulator ulung ya. Tuh, dia melihat kamu tuh sosok yang bahagia dan dia tidak suka. Karena saya lihat di sini hidup kamu tuh seolah-olah kompetisi. Ya, dia nggak suka lihat orang-orang yang lebih dari dirinya mendapatkan panggung, ruang, dan dia mau kamu harus menderita seperti dulu pernah dia menderita. Ya, jadi dia nih sosok orang yang gangguan mental, ada narcissistic personality disorder ya, di mana hidupnya harus menjadi bintang dan kamu harus bisa mengabdi kepadanya. Walaupun mungkin kondisinya kamu yang memberi makan dia, kamu yang banyak bantu dia, kamu memberikan cinta, tetapi ya itu, cintanya bukan untukmu, tetapi cintanya untuk diri sendiri. Tapi cintamu harus untuknya. Nah, ini ada sosok yang seperti gitu, dimana kalau kamu mencintai siapapun oleh yang lain, atau mencintai diri kamu dengan kesuksesan, dengan kebahagiaan, dia marah. Dia uring-uringan, dan diamnya itu juga sangat menyakitkan ya. Dia juga kadang-kadang ya cerita sana sini untuk memojokkanmu ya, entah dari sisi keuangan, dari sisi apapun, dan bahkan ada yang mengumbar-umbar aib untuk mendapatkan pembelaan pembenaran atas kesalahannya.
karena kamu sih begini, makanya saya begitu ya. Wah, karena kamu tuh orangnya boros, makanya kita hidupnya dalam kondisi begini gitu ya. Pokoknya disalahkan. Ya, padahal boro-boro boros, dinafkahi aja tidak ya. Ini contoh ya, bagaimana mau boros gitu. Dan bahkan ada yang kamu yang kerja, dia yang marah kalau kamu boros memakai uangmu sendiri. Nah, ini ada beberapa seperti itu, dimana kamu kerja tapi harus hemat sehemat mungkin, baru dirinya eh, pemalas ya. Dan bahkan ada lucunya lagi, saya rasakan di sini energinya, dia mensupportmu untuk kerja, tapi dia sendiri nggak bantu kerja. Ya, ini apalagi kalau energinya maskulin ya. Maskulin ini membujuk atau merayu feminim ya. Entah ini laki-laki atau perempuan ya, karena feminim dan maskulin kan tidak dari gender ya. Bisa laki-laki energinya feminim ataupun wanita energinya maskulin ya. Jadi kamu di posisi mana, kamu bisa menyesuaikan. Jadi untuk energi feminim, di mana energi maskulin ini dia merayu feminim ya untuk bekerja. Kamu jangan, karena mungkin ngeluh ya dengan kondisi capek, toksik dan lain-lain di pekerjaan ya, sharing-sharing, dan dia memberikan semangat. Jangan, kamu itu seharusnya bangga di posisi ini, walaupun mungkin kondisinya berat, tetapi ingat di luar sana masih banyak orang yang nggak mempunyai pekerjaan. Kamu harus semangat, ingat kerja itu pasti capek, tetapi tetap harus semangat. Ya itu, jadi kamu tuh berpikir, wah dia nih pekerja keras, positif, dan betul-betul apa dibilangnya ya, ya pokoknya intinya menyemangati gitu, dimana ya kita harus tetap berjuang gitu demi kehidupan cinta dan ataupun keluarga. Tetapi kesini-sini kamu berpikir bahwa dia menyemangati diriku dan dia sendiri malas. Ini maksudnya apa ya? Jadi ini ada petunjuk-petunjuk semesta yang mana kamu juga harus ngeh bahwa ini orang ini manipulatif. Dia menjebakmu untuk dimana kamu menjadi seorang pekerja untuknya, dan dia santai menikmati hasilmu. Dan pada saat kamu sudah mendapatkan hasil, kamu contohnya dia dimintai tolong aja dia nggak mau. Karena ada orang yang pelit ilmu, pelit harta, pelit duit, pelit tenaga, terkoneksi denganmu. Ya, kamu tanya dibilang bodoh. Padahal memang kan kalau kita nggak tahu ya kita harus bertanya gitu kan. Tapi langsung ditekan secara mental, bodoh lu, tolol, bego. Ini ada beberapa seperti gitu ya. Yang mana kok saya di kehidupan percintaan kok gini gitu, kondisinya gitu. Dan membuat sakit hati. Jadi ada kerenggangan dalam komunikasi. Takut nanti dibilang bodoh, tolol, bego, dan akhirnya tersakiti ya dari kata-kata dia. Dan begitu pun juga dari sisi keuangan, tidak ada transparansi. Jadi kadang-kadang kamu mau minta nafkah, ujung-ujungnya nanti dia marah, ribut, ataupun ya kamu sudah tahu bahwa dia nggak punya pekerjaan dengan alasan inilah itulah, belum dapat pekerjaan, padahal sebenarnya malas ya, cuman karena dalil kerjaan toksik atau ya belum rezeki ya, padahal sebenarnya rezeki itu dari mana saja kalau nggak gengsi. Tapi ini orang pilih-pilih pekerjaan, dan akhirnya kamu tersadarkan bahwa dia memanfaatkan kamu dari sisi finansial tuh ya, dimana ada beberapa yang tegas dan akhirnya membuka topengnya ya, dimana di sini ada Queen of Swords ya. Kamu tidak bisa dimanipulasi lagi. Kamu udah tahu dengan kondisi orang-orang toksik ini yang mana hanya manipulatif ya, menekanmu secara mental dan membuat energimu habis. Nah itu. Jadi kondisi cinta yang buruk, cinta yang pura-pura tulus, cinta yang manipulatif ini yang mana akhirnya ada beberapa yang saya rasakan energinya sakit, tekanan mental, bahkan mungkin akhirnya jatuh ya ke jurang yang lebih dalam, di mana mungkin kondisinya karena kamu tidak mengikuti perintahnya, ya dia membeberkan semua aib-aib kamu, playing victim sana, playing victim sini ya, menghasut sana, menghasut sini ya. Untuk apa? Supaya kamu supaya rekan-rekan kerjamu atau lingkunganmu atau keluarga itu berpihak padanya dan menyudutkanmu, dan akhirnya kamu tertekan secara mental. Nah ini ada beberapa yang karena kondisi malu ataupun tertekan dan capek akhirnya memilih untuk resign. Tetapi ya itu, pada saat dia merasa menang, ternyata semesta bekerja untukmu. Saya merasakan energinya
ya itu topeng dia kebuka ya, walaupun mungkin kondisinya kamu tidak bikin apa-apa, tapi bukti-bukti untuk menyudutkannya tuh selalu ada ya. Dan bahkan mungkin orang-orang yang dimanipulasi kemarin ya, di dia menghasutmu ya, orang-orang yang dihasut ini akhirnya tahu kebenaran ya, dimana dulu dia berpihak padanya, wah memang begini, iya iya gitu ya, cerita-cerita ya. Akhirnya mereka bertengkar sendiri, ribut sendiri, karena ya dia tahu bahwa oh ternyata kamu toh yang salah karena karaktermu begini. Dan bahkan ada yang menyumpahi bahwa wah ternyata pantasan pasanganmu meninggalkanmu karena kelakuanmu begini. Nah ini ada beberapa seperti gitu, dan mungkin keluarga akan eh, memberikan dukungan kepadamu karena kamulah korban yang sebenarnya ya, dimana kemarin keluarga juga merasa bahwa kayaknya nggak seperti gitu deh, dia tuh baik ya, karena itu ada berpura-pura dari muka polos, mulut manis, masuk ke agama yang rajin ibadah dan macam-macam, padahal itu semua kamuflase untuk bisa mendapatkan saya rasakan energinya ini simpati dari orang-orang bahwa oh dia image orang baik, padahal sebenarnya dia adalah dalang dari kondisi di mana kamu akhirnya terjatuh ya. Mungkin kamu sudah berjuang sendiri, mungkin kamu akhirnya terlilit hutang, kamu harus membayar hutang sendiri, kamu sakit untuk dalam artian tertekan, dan kamu akhirnya sakit, kamu harus berjuang sendiri dari sakitmu, di mana sakitmu itu dibilang seolah-olah cengeng ya, keluhanmu juga dibilang tidak bersyukur ya, jadi kamu tuh ada sedikit tekanan dari mental ya. Jadi ya kalaupun mungkin kondisinya saat ini kamu masih bersamanya, ya berarti kamu harus bisa lebih jeli mana petunjuk, mana ujian ya, karena ada beberapa yang saya rasakan di sini masih bersama itu karena saya takutnya nanti menyesal karena begini ya. Padahal kamu tuh udah hancur dari dalam ya. Jadi hati-hati dengan permainan psikologi dari dirinya yang love bombing ya. Cuman karena mau menyenangkan hati orang ya, akhirnya kamu menumbalkan lah atau merelakan kebahagiaanmu demi kebahagiaan orang lain. Nah ini menumbalkan kebahagiaanmu ya. Jadi ya kamu harus bisa lebih waras ya. Kalau kamu waras ya berarti kamu bahagia, kalau kamu nggak waras ya berarti kamu kondisinya nggak bahagia. Kalau kamu nggak waras ya berarti kondisinya kamu tertekan, intinya kan gitu ya. Saya stres, saya pusing, itu berarti kan tertekan, itu sudah nggak waras tuh. Karena apa? Emosi yang bermain, bukan logika ya, bukan pikiran fresh, tetapi ego, emosi ya. Jadi di sini hati-hati, jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang yang akan hanya menjadikanmu sebagai tumbal ya, dari sisi keuangan ataupun yang lainnya. Karena petunjuk itu sudah diberikan semesta, tinggal kamu bisa mengelola petunjuk tidak. Contohnya ya, dia pemalas, kamu udah tahu dia pemalas, yang kayak tadi ya ceritanya, dia mensupportmu tapi dia sendiri malas, itu petunjuk bahwa dia nipu, nih orang tidak bisa dipercaya. Tapi kamu merasa bahwa oh dia baik, dia memberikan support, dia selalu ada untuk memberikan untuk menyemangatiku, padahal kamu nggak tahu itu semangat untuk apa, kamu jadi babu ya. Kalau dia memang semangat memberikan semangat kepadamu ya, dia juga kerja, dia juga, apalagi dia energi maskulin ya. Ada beberapa yang hanya mau dapat duitnya aja atau numpang hidup ya. Ya ini kamu harus bisa tahu mana petunjuk, mana dibilangnya ujian. Contohnya kalau dia mau bekerja tapi dia sakit, itu berarti ujian. Ataupun sudah kerja tapi belum dapat duit, itu ujian ya. Tetapi kalau sehat-sehat ya tapi pemalas, itu namanya petunjuk bahwa itu orang tuh jelek ya. Apalagi playing victim sana, playing victim sini ya, menghasut sana, menghasut sini, itu petunjuk bahwa tuh orang itu tidak baik ya. Dan kalaupun mungkin kamu terkoneksi dengan orang lain yang menghasutmu nih, hati-hati juga ya. Kamu jangan mengambil kesimpulan bahwa oh, si A ini salah, mungkin lihat dari mukanya yang polos ya. Kita lihat dari 12 sisi, kenapa sampai dia bisa berbuat begitu. Jangan mengambil dari satu sisi saja, karena ya orang-orang playing victim ini hanya satu sisi saja, yang mana dia mau selalu benar ya, dan tidak pernah merasa salah. Jadi hati-hati, jangan sampai juga kamu korban manipulasi dari orang-orang toksik ini ya. Dan ya itu sama, hati-hati juga
dengan orang-orang yang suka ngeluh-ngeluh ya, ujung-ujungnya pinjam duit ya. Alasan ini, alasan itu. Banyak yang menipu dengan kata cinta, padahal sebenarnya itu palsu. Cuman karena mau duit kamu. Pada saat kamu nggak memberikan apa yang dia inginkan, dia pergi menghilang ataupun cari-cari masalah supaya terkesan kamu yang salah. Nah, ini petunjuk bahwa orang ini nggak baik untukmu. Lepaskan aja ya. Ini bukan saya yang bilang kamu harus cerai ataupun apapun, tidak, tetapi ini lebih ke psikologi, pesan semesta kepadamu untuk kehidupanmu yang lebih baik dari sisi mental. Karena yang akan menyembuhkanmu dari penyakit mental adalah dirimu sendiri. Bagaimana kamu kalau akar masalahnya belum dicabut? Ya kamu akan terkoneksi di situ terus, dan bahkan ya kamu yang menderita sendiri. Jadi kamu yang harus bisa menentukan hidupmu ke depannya. Kebahagiaanmu ditentukan hidup dari pilihanmu saat ini. Jadi tegaslah dalam mengambil keputusan ya. Jadi itu yang saya lihat ya. Mungkin kamu sekarang koneksinya tersiksa, marah, happy, enjoy ya, terserah lah ya. Tetapi semua itu kembali ke dirimu. Apakah itu real cinta ataukah fake ya. Jadi kamu bisa melihat dan merasakan juga dari intuisimu, apakah dia benar-benar tulus ataukah hanya modus ya. Karena sekarang banyak orang-orang yang kadang-kadang sudah diberikan petunjuk sama semesta tapi nggak ngeh ya. Jadi lebih peka lah terhadap suara hati, karena suara hati ya adalah suara Tuhan untukmu. Jangan terlalu koneksi dengan kata orang ya, tapi kata hatimu yang didengarkan. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, di mana koneksimu ke depan ya, lebih peka. Semesta mau kamu lebih peka untuk mendengarkan petunjuk semesta dari dalam hatimu ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi dirinya, yang mana koneksi ini terkoneksi dari inisial dan zodiaknya, dirinya yang mana semesta ingin memberikanmu petunjuk bahwa dirinya inilah yang lagi direadingkan, diambil energinya dari inisial dan zodiak. Kita lihat di sini. Saya sudah menarik energi dari inisial dulu ya. Di sini ada huruf H, huruf C, huruf K, Y, D, V, F, X, S, N, U, P, B, Z, E, A, P, I, dan G. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiaknya, kalaupun mungkin tidak resonate, kita lihat. Saya sudah menarik energinya juga dari energi zodiak di sini. Ada Aquarius, Cancer, Taurus, Leo, Aries, Sagittarius, Scorpio, Libra, dan Pisces. Jadi itulah koneksi di mana dirinya yang toksik ya, dan petunjuk untukmu. Jadi semoga ke depan hidupmu lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai ya, dan ya diberkati semesta. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.